Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk masih tetap setia bersama kami di program A1 RRI Sintang dan kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Aspirasi Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya Dian Benyuda di pagi hari ini bisa menemani Anda kembali dengan tentunya tema-tema yang penting untuk kita bahas di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang stunting, bagaimana sih kondisi stunting di Kabupaten Sintang saat ini. Sudah hadir di studio kami hari ini tentu saja yang berkompeten untuk membahas soal bagaimana situasi stunting saat ini dan kira-kira apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk mengurangi lah begitu stunting di Kabupaten Sintang. Bila perlu nih sampai ke angka 0 gitu. Sudah hadir di studio kami saat ini Pak Kartius. Selamat pagi Pak Kartius. Selamat pagi Bung Dian. Ya, Kepala Badan Pendataan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan yang juga kemarin korban banjir ternyata Pak Kartius. Tadi kita ngobrol-ngobrol di luar, Pak Kartius itu ternyata korban banjir. Ya, moga-moga enggak banjir lagi lah nanti. Ya, amin. Jangan banjir lagi Jangan lah. banjir lagi lah. Sudah susah rakyat Sintang. Susah. Jangan pula nanti jadi stuntingnya makin tinggi gara-gara ya. banjir. Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya, sehat. Nah, kemudian juga di samping Pak Kartius ada Pak Al-Kadri, beliau dari pemerintahan desa. Ya, bagian apa Pak di pemerintahan desa Pak? Saya bidangnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi pedesaan, kabitnya. Iya, kalau banjir kemarin kantornya Pak Tenggelam Al-Kadri juga. ini, Tenggelam. tiketnya. Kami juga terdampak langsung. Jadi ya sebatas lutut lah kantornya ya. Iya, soalnya rumah saya di sekitar situ, jadi saya agak tahu persis tuh situasinya, sama-sama korban banjir. Iya. Ya, sehat hari ini Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana dari sisi pemerintahan desa ini untuk mendorong begitu dari desa-desa yang tentunya ini jadi ujung tombak pencegahan stunting dan kemudian juga untuk memulihkan situasi supaya tidak terjadinya stunting di Kabupaten Sintang. Nanti kan ngobrol-ngobrol soal itu Pak, nanti kita dengan Pak Al-Kadri. Kemudian last but not least yang paling cantik sendiri di negara kita hari ini karena satu-satunya ibu yang bergabung Bu Floridaida. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sehat Ibu ya. Saya puji Tuhan. Ya, dan nanti Bu Floridaida yang juga akan membahas karena beliau yang di bagian kesehatan tentu yang bersinggungan langsung dengan kasus stunting ini. Tapi sebelum itu ucapan selamat saya dulu ke Pak Kartius dan Bapak Ibu semuanya bahwa kemarin ternyata udah dapat penghargaan lagi soal penanganan stunting Pak. Ya, boleh ceritakan Pak gimana kemarin? Ya, terima kasih. Jadi minggu lalu saya langsung mewakili pemerintah Kabupaten Sintang menerima penghargaan dari Bapak Gubernur kita tahun ini untuk pelaksanaan 8 aksi integrasi penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Kita ini tahun ketiga kita meraih predikat terbaik tingkat pertama se-Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ya dari tahun 2019, 2020, 2021 ya. Jadi sudah hat-trick 3 tahun Kabupaten Sintang meraih predikat terbaik untuk penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, baru minggu lalu diserahkan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur kepada kita. Dan ingat malam besok juga pemerintah Kabupaten Sintang akan menyerahkan penghargaan CSR Award kepada beberapa perusahaan juga yang peduli dengan penurunan stunting di Kabupaten Sintang. Ya. Nah ini salah satu prestasi Pemda Kabupaten Sintang selama beberapa tahun kita bekerja keras dalam sebuah tim yang namanya KP2S ya. Tim KP2S, tim konservasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sintang ya. Itu lintas sektor, di situ ada Dinas Kesehatan, ada Bapeda, ada Pemdes ya. Teman-teman dari Pemdes, kemudian ada ketahanan pangan, pertanian, KB ya, jadi ada beberapa UPD yang tergabung dalam KP2S. Keroyokan bersama kita ngurusi stunting di Kabupaten Sintang ya. Itu prestasi terakhir kita di tahun ini dalam rangka kerja keras kita menurunkan stunting ya. Perlu masyarakat Sintang ketahui ini data terakhir. Memang kita pada tahun 2017 ya stunting kita sangat tinggi ya, di angka 44,1%. Artinya dari 100 bayi Sintang itu 44 orang stunting. Bayangkan dari 100 bayi kita itu 44 orang stunting.
Tapi di tahun 2018 kita bisa turunkan ke angka 33,2%, kemudian yang tahun 2019 kita mampu turunkan sedikit lagi 32,6%, di tahun 2020 kita mampu turunkan ke 30,75%, dan angka terakhir tahun 2021 ke angka 28,59%. Jadi lumayan sudah turun sekitar 16% dalam 4 tahun ini. Ini saya pikir langkah yang luar biasa. Kalau bagi rata-rata kan 16% itu rata-rata ya hampir 4% ya satu tahun. Udah sama dengan Vietnam lah kita ini, mampu menurunkan 4% satu tahun rata-rata. Nah, itu juga mungkin kalau yang dinilai dari provinsi sih sebenarnya bukan persoalan angka penurunan itu ya, angka kita masih tinggi, tapi aksi-aksi yang kita lakukan dalam rangka menurunkan stunting itu yang dihormati, dihargai oleh tim penilai ya. Tim penilai kemarin itu terdiri dari lembaga akademisi dan OPD ada 19 penilai yang menilai kami dalam rangka penilaian aksi stunting kita di kabupaten ya. Ini prestasi terakhir kita, walaupun turunnya sedikit tapi trennya masih turun. Sinta sebenarnya boleh berbangga juga karena bayi yang kita ukur cukup tinggi, Mas. Bayi yang kita timbang dan kita ukur tinggi badannya itu ada di angka mana tadi? Ini. Sebentar. Jadi bayi ada terukur di tahun 2019 itu ada 13.681 bayi yang kita ukur. Kemudian di tahun 2020 ada 14.646 bayi, di tahun 2021 ada 15.679 bayi yang kita ambil sampel dari populasi yang ada. Memang belum mencapai tinggi benar, tetapi dibanding kabupaten kota lain kita tinggi dalam hal sampel bayi yang kita ukur ya. Bayangkan 15.000 bayi kita bisa ukur, itu mendapatkan angka-angka stunting tadi itu ya. Ada beberapa kabupaten ada di bawah 1.000, jadi menurut aku agak bias sekali hasilnya. Ketika sampelnya kecil pasti bias sekali. Betul, karena tidak bisa dianggap mewakili populasi, karena populasi kan, kita betul. tinggi. Nah itu dia tadi ketika kita mendapatkan penghargaan untuk menurunkan stunting, sebenarnya ya oke, itu adalah penghargaan terhadap kerja keras kita, kerja kerasnya, tapi di sisi lain juga menunjukkan bahwa sebenarnya angka stunting kita juga masih cukup tinggi. Dan ini perlu kita terus usaha terus. Karena target Bapak Presiden kan 2024 kan 14% ya. Memang berat ditargetkan oleh Bapak Presiden, tapi itu kan kerjaan keroyokan seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Kita Sintang harus juga kejar ya minimal lah di angka 23-24% lah ya. Sebenarnya angka 28 ini sudah persis dengan capaian rencana aksi daerah pangan gizi Kabupaten Sintang. Rencana aksi pangan gizi Kabupaten Sintang di tahun 2021 itu sebenarnya di angka 28%. Ini angka di 2021 sudah 28%. Jadi target Pemda Sintang sebenarnya sudah tercapai. Kalau Pak Bupati itu sebenarnya menurut Pak Bupati 30% itu Sintang itu sudah bagus gitu. Dengan kondisi ekonomi, tingkat kemiskinan masyarakat Sintang yang masih tinggi, kita di bawah 30% itu sebenarnya sudah luar biasa lah. Karena menurut pengalaman saya ngurusi stunting ini memang korelasi tinggi antara di mana kecamatan, desa angka kemiskinannya tinggi, biasanya angka stuntingnya tinggi. Jadi menyelesaikan stunting sekaligus juga harus menyelesaikan kemiskinan mereka. Jadi tidak bisa hanya ngurusi stunting. Tidak mungkin orang miskin bisa berikan makanan tambahan kepada bayi mereka yang di atas 6 bulan selain ASI ketika mereka dalam kondisi miskin. Jadi kerjanya memang kerja banyak ya. Begitu juga penyediaan air bersih mereka, teman-teman Perkim ya, sanitasinya, WC, jamban sehat mereka. Itu disokong juga Pemdes juga ya, menganggarkan di APBD untuk bikin jamban sehat, jadi seperti itu. Jadi banyak sektor lah, teman-teman ketahanan pangan manfaatkan pekarangan mereka untuk ketahanan gizi keluarganya, jadi seperti itu ya. Jadi saling simbiosis mutualisme lah untuk menurunkan ini, dan kerja keroyokan tidak bisa sendiri. Harus didukung juga oleh Kementerian Desa. Cuma kami tiap tahun tidak berani buat target terlalu banyak desa-desa intervensi, rata-rata 10-15 desa lah. Tahun ini kita hanya 15 desa juga intervensi kita, 15 desa tersebar di 9 kecamatan ya. Ya di Serawai itu ada Limbur Bernaung, Sawang Sengyang, Tanjung Harapan, di Ambalau ada di Nangarade, di Kayan Hulu ada di Nengalar, di Riamunti, Kerapuk Jaya, dan di Sepau, di Ensabang, di Kayan Hilir, di Melingkat, Sungai Meraya, dan di Kelam Permai, Sungai Labi. Di kemudian kecamatan Ketungau Hilir ada di Munggok Kelapa dan Nanga Mereka, di Ketungau Tengah ada di Gujaya Bakti, dan Ketungau Hulu di Neraci Jaya. Jadi dalam satu tahun itu paling 15 desa. Ingat Mas, teman-teman masyarakat Sintang, yang kita intervensi selalu angka stuntingnya di atas 50%. Jadi angkanya selalu tinggi, mereka ada 57%, 53%. Karena kita kalau nurunkan di angka desa yang stuntingnya dah rendah, nggak akan terlalu berpengaruh signifikan. Jadi kita memang intervensi, keroyokan, ngurus yang angka stuntingnya masih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi air bersihnya masuk, jamban sehatnya masuk,
dari kesehatan, dari Pemda masuk. Jadi ngeroyok lah kerja. Makanya namanya istilah konvergensi. Konvergensi itu kan istilah fisika ya. Konvergensi itu kan terarah ke satu titik. Betul. Konvergensi kita 15 desa itu per tahun jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah 3 tahun ya Bu Ida kita. Artinya desa yang pertama 10 desa, kemudian 15 desa. Sudah 30, 40 desa. Tahun depan kita 15 desa. Berarti ada 45 desa yang kita intervensi dalam 4 tahun ini ya. Jadi tekniknya begitu kami ngurusi Mas. Tidak mungkin sekaligus. Desa lain monggo sesuai dengan program masing-masing desanya. Betul. Itu, ya. Nah, nanti saya ke Pak Al-Kadri soal apa sih untung ruginya ketika dia sebuah desa ini menjadi lokus stunting gitu. Di satu pihak kan ketika sudah dikatakan sebagai lokus stunting artinya banyak stunting di situ. Iya, betul. Kalau kita melihat dari sisi memalukan artinya bisa dibilang memalukan dong sebagai lokus stunting berarti banyak stunting di situ. Tapi desa sekarang justru banyak minta program. Ini karena banyak program pemerintah yang bisa masuk ke situ. Betul. Proyek air bersihnya, proyek jambannya bisa masuk. Jadi mereka senang. Dibilang desa stunting malah senang sekarang. Betul. Nah, ini juga yang kemudian ternyata ketika dijadikan sebagai desa lokus stunting. Ini ternyata senang mereka, senang. Kemudian banyak banyak intervensi ya, kemudian betul, banyak program yang masuk. Dan outputnya kita menurunkan angka stunting di desa itu. Betul. Gitu. Ya, mungkin Pak Al-Kadri bisa menceritakan juga nih Pak bagaimana sih dari pihak pemerintahan desa nih untuk desa mandiri mengintervensi lah bagaimana nih stunting bisa kita tekan gitu. Ada kaitan kesehatan di daerah. Baik, makasih Bung Dian. Jadi memang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Kaban Duta Stunting kita tadi, memang stunting ini kita masing-masing punya peranan di tim KP2S ini. Artinya bergerak secara bersama-sama dalam konvergensi penurunan stunting. Tentu kalau kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, tentu peranan kami ya kan penggunaan dana desa itu kan sudah jelas dibolehkan. Peruntukannya. Artinya di Permendes 13 tahun 2020 itu tentang penggunaan skala prioritas penggunaan dana desa. Nah, di dalamnya memang sudah jelas ada cantolannya bahwa dalam rangka karena itu menjadi kewenangan lokal desa. Artinya hak-hak dasar masyarakat itu harus terpenuhi. Pak Presiden kita dalam arahan beliau pada saat Raker Nas di tahun 2018 kemarin kan menjelaskan bahwa dana desa ini harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, desa ini kan merupakan garda terdepan. Kalau boleh kita katakan, desa ini sebagai miniaturnya negara. Apabila desa itu kuat, artinya stunting itu kan mungkin nanti Bu Ida yang menjelaskan. Stunting itu artinya kekurangan lah, artinya tingginya kurang, tidak sesuai dengan usia. Kemudian otaknya tidak cerdas, artinya kan di tingkat yang paling bawah garda terdepan ini kita sudah lemah. Jadi dari sisi pemerintahan desa, kami ingin jelaskan sedikit Pak Kaban bahwa kemarin kita di tanggal 7 Oktober itu kita baru melakukan pelantikan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sintang berjumlah 288 kepala desa terpilih yang kita lantik. Nah, 70%-nya itu adalah wajah-wajah baru, Bung Kades Dian. Kades baru. Jadi memang dari dinas itu kita melakukan intervensi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu dalam rangka penurunan prevalensi stunting ini. Jadi dari dinas, bidang saya itu ada 3 Pak Kaban kegiatannya itu. Yang pertama itu peningkatan kapasitas kader Posyandu dan tim penggerak PKK Kabupaten. Itu narasumbernya full dari teman-teman Dinkes Kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan. Jadi iya Pak. Jadi materi-materinya itu memang khusus dari teman-teman dari Dinas Kesehatan ini. Jadi pelatihan itu full materinya terkait dengan prevalensi penurunan stunting. Jadi Bu Ida itu dengan kawan-kawan di Dinkes itu luar biasa. Pertama, materi yang disampaikan oleh teman-teman itu tentang kesehatan lingkungan. Tentu itu sangat erat kaitannya dengan penurunan prevalensi stunting. Kemudian gizi, kesehatan ibu dan anak. Kemudian komunikasi antar pribadi. Kemudian peran kader Posyandu dalam pencapaian desa stop
buang air besar sembarangan. BABS. Nah, itu materi-materi itu luar biasa. Sebenarnya mungkin tahun depan kita tambah lagi, Bu Ida. Waktunya kemarin tidak cukup. Siap. Bu Ida tuh sampai keringat-keringat ngejar waktunya. Apalagi program KAP itu untuk Sally. Iya. Itu luar biasa, Pak. Ya, betul. Jadi Komunikasi yang antar pribadi itu. disampaikan oleh teman-teman ini, karena kita kan tidak mampu, Dinkes pun tidak mampu mencapai 391 desa. Iya. Dan dinas kita memang dibolehkan sesuai Undang-Undang 6 bahwa kita meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa. Jadi kader-kader kita ini, kader pembangunan masyarakat kita ini, termasuk istri-istri kades yang baru dilantik kemarin, itu kita latih. Jadi 10 program pokok PKK masuk di situ juga. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sintang juga bicara tentang stunting gitu. Jadi semua bergerak secara bersama-sama. Desa punya anggaran, kabupaten punya sumber daya manusianya. Jadi kita latih mereka agar penurunan stunting ini termasuk pemberian tambahan makanan untuk bayi balita ya Bu Ida ya. Jadi memang di anggaran desa itu memang kita lihat, apalagi yang menjadi lokus stunting itu memang kita lihat benar-benar Harus ada anggaran. harus ada anggaran. Pendukung Tapi Pak, 391 desa wajib ada. Wajib ada. Wajib ada. Apalagi memang desa yang Lokus. menjadi lokus. Ya, 15 Nah, itu desa yang tadi itu yang kita lakukan dari dinas. Nah, mungkin itu sementara Bung yang dapat kami sampaikan. Iya. Kita mau ke Bu Ida dulu kalau gitu. Ini Ya. yang jelas menghadapi situasi real di lapangan. Ini Yang punya pasukan sampai ke Iya. lapangan kan Bu Ida. betul. Bu Ida Iya. yang punya Tugas pasukan sampai ke puskesmas, lapangan. bidan, perawat kita sampai di desa-desa kan. Betul. Nah, Ahlinya ada di mereka. iya betul. Ini makanya save the last for the last. Iya, iya, iya. Ini Dinas hanya- the best nih. Dinas hanya menyiapkan sarana dan prasarananya, Ya. ada berikut pembiayaannya dari desa, dari APBDes-nya, Ya. nanti tenaga ahlinya dari Bu Betul, Ida dan kesehatan. teman-teman kita Nah, melatih. betul. Ini Bu Ida yang langsung berhadapan langsung dengan para bayi yang stunting, Iya. ibu-ibu dan keluarga yang mengalami kasus stunting. Bu Ida bisa diceritakan mungkin, ini situasi Kabupaten Sintang ini menuju ke yang baik kah, atau kita tahu backgroundnya kita sedang di landa COVID Iya, sekarang, iya. kemudian juga baru-baru ini banjir. Ini tren kita seperti yang diceritakan oleh Pak Kartius tadi kah makin turun atau gara-gara ada COVID dan kemudian ada banjir kemarin nih trennya justru makin buruk nih stuntingnya gitu. Mungkin bisa diceritakan dari situ dulu Bu Ida. Siap. Mungkin saya untukkan ke stuntingnya dulu seperti yang disampaikan Pak Akadri ya tadi, bahwa kita berbicara stunting ini adalah bicara tentang faktor yang mempengaruhinya, di mana kalau stunting itu adalah kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, di mana kita lebih menekankan kepada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari ibu hamil, awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah ini yang pasti pertumbuhan otak emasnya yang berkembang di situ. Kemudian terkait dengan tadi bahwa bagaimana kondisi Sintang sendiri, bahwa memang kalau dilihat dari data yang sudah disampaikan Pak Kartius, bahwa ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah dari stunting itu sendiri. Ya dikarenakan juga memang kendala COVID yang tentunya teman-teman kunjungan posyandu agak menurun dalam Ada hal banyak ini. posyandu yang tutup. Posyandu kan? yang tutup di 2020 Belum apalagi tidak bisa kita ukur lakukan. dan timbang lebih banyak. Ya, tidak bisa diukur sesuai dengan jumlah sasaran yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian memang tapi untuk tren yang lain pasti kita tetap berupaya. Apalagi untuk teman-teman di Pustu Polindes, bidan perawat dan semua kepala puskesmas, dokter sudah melakukan hal yang sama, termasuk untuk pemicuan jamban sehat ya, jamban bahwa untuk keluarga. Nah, kita di Sintang untuk desa ODF bebas dari buang air besar sembarangan. Di tahun ini kita sudah ada 73 desa ODF. Nah, yang sudah dideklarasi itu ada 24 desa. Namun yang belum dideklarasi ada 49. Jadi kita sudah bersyukur, sudah lumayan banyak ini 73 ya Pak Kartius untuk Kabupaten Sintang sendiri. Tinggal menunggu deklarasi lagi, akhirnya 73 ini sudah bisa. Kemudian peningkatan yang lain juga kita terus berupaya untuk kegiatan program, karena di Dinas Kesehatan, bidang kesehatan ini adalah spesifik ya. Kegiatan program-program yang sudah kita lakukan tidak membuat
meskipun pandemik, banjir, kita terus melakukan kerjasama dengan seperti Pak Kartius, kita melakukan penyuluhan kepada calon pengantin. Salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian komunikasi antar pribadi seperti sampaikan Pak Kadri tadi, di Kader, di 15 desa ini kita lakukan komunikasi antar pribadi, bagaimana memberikan pemahaman kepada kader Posyandu untuk menyampaikan ke masyarakat, karena mereka yang juga menjadi ujung tombak kita di desa. Kemudian kita melakukan pembekalan, selain itu orientasi pemberian makanan pada bayi dengan menggunakan yang namanya Pak Simban, itu ada makanan lokal ya, simpur segala itu bisa dibikin puding dan sebagainya, dimanfaatkan oleh teman-teman. Pak Simban Kemudian, beli ATK. Iya, Pak Simban beli ATK. Kemudian kita ada program sosialisasi pemanfaatan buku KIA, sehingga memang ibu yang punya bayi, ibu yang lagi hamil, dia mendapatkan informasi melalui buku KIA, di mana di situ ada bagaimana perawatan ibu hamil, bagaimana perawatan bayi berolahraga dan makan, PMT dan sebagainya. Ada semua cara menyusui. Cara penyimpanan ASI perah dan sebagainya juga semua ada di situ, termasuk imunisasi dan kelengkapan sebagainya. Kapan harus timbang, harus harus timbang. Dia juga bisa melihat Jadi sendiri terekam kondisi di dalam buku buku KIA. Kemudian untuk perkembangannya sendiri, misal anak usia 6 bulan, anaknya sudah bisa ngapa. Jadi tidak hanya mengukur tinggi badan, panjang badan, tapi harus juga mengetahui bagaimana perkembangan si anak itu. Ya, di dalam buku KIA itu lengkap, deteksi tumbuh kembangnya bisa dipantau di situ. Mungkin itu Pak untuk sementara. Betul. Nambah sedikit informasi Bu. Ya. Jadi program desa ODF ya. Sebenarnya pemerintah Hutan Sintang sedang mengeluarkan peraturan bupati ya. Pak Bupati sudah tanda tangan. Jadi untuk desa bebas buang air besar sembarangan, desa ODF itu ya. Itu di breakdown lagi oleh teman-teman Pemdes, semua desa harus bikin peraturan desa untuk desa ODF dia. Payung itulah untuk mereka menganggarkan supaya mereka bisa bikin jamban sehat untuk warga-warga mereka yang belum punya jamban sehat di desa. Makanya untuk desa-desa yang mendeklarasikan ODF juga semakin banyak juga di Kabupaten Sintang ya. Hanya memang karena kondisi Bapak Bupati dan pandemi kita tidak boleh kumpul-kumpul, maka agak telat untuk deklarasi. Sebenarnya sudah divalidasi teman-teman kesehatan banyak desa. Mereka mau declare karena kendala nggak boleh kumpul-kumpul itu tadi. Tapi kita lihat ya cukup menyenangkan ya, ada target yang bisa kita kejar. Sebenarnya ada target besar kita tahun ini, tapi mungkin terhalang karena banjir kemarin Mas. Sebenarnya kita ingin deklarasi kecamatan pertama, kecamatan yang bebas ODF ya, bebas BBAB. Sebenarnya kecamatan Binjai. Kemarin masih ada kendala di desa Ampar Bedang yang belum deklarasi itu. Karena banjir tenggelam kemarin Mas. Jadi mereka, padahal Pak Kades sudah menyiapkan semua itu, toiletnya, sengnya, semen untuk bikin WC-nya itu ya. Tapi karena banjir 1 bulan lebih kemarin agak macet mereka, macetnya. Sebenarnya mau kita deklarasikan ini kecamatan pertama di Kabupaten Sintang yang bebas buang air besar sembarangan. Jadi bukan hanya tingkat desa lagi, sudah kita naik ke tingkat kecamatan. Nanti mudah-mudahan digabungkan dengan program Germas ya. Gerakan kalau mereka sudah siap, kita akan declare lah. Ya kita juga nggak bisa maksa masyarakat, nama agak banjir ya gimana. Nah itu dia tadi, kenapa pertanyaan saya ke Bu Ida, ada pengaruhnya tidak? Ya ada sedikit pengaruh pasti, ya. Terhadap ada beberapa target yang sulit karena desanya kena banjir. Betul. Makanya kalau kita ngeliat trennya memang dari 2017 turun, sampai 2021 nih selalu turun. Walaupun kita kan COVID itu sekitar 2019, 2020. Ya 2 tahun ini. 2 tahun lah, 2020 ya. Sebenarnya sih Mas, sebenarnya COVID ini cukup pengaruh ya. Pertama untuk deklarasi ODF kita tersendat ya, karena masyarakat karena nggak bisa kumpul-kumpul kita. Yang kedua Posyandu kita banyak yang tutup ya. Nah, itu juga ya. Yang ketiga kemarin sebenarnya di luar dugaan kita juga data untuk 2021 ini di Binjai agak naik ya. Untuk ini untuk jumlah stuntingnya, jumlah stuntingnya. Yang agak tinggi di Sungai Tebelian. Padahal Sungai Tebelian tuh waktu pertemuan kami di sana terakhir di bulan lalu itu turun sebenarnya. Cuma akibat bayi yang diukur dan ditimbang sampelnya terlalu kecil. Tahun lalu hampir 900 bayi, tahun ini tidak sampai 300 bayi yang bisa diukur. Karena itu tadi Posyandu banyak tutup, ya tidak banyak ibu-ibu yang bawa bayinya ke puskesmas. Akhirnya tidak tertimbang dan tidak terukur. Sampelnya kecil, akhirnya angkanya tinggi, malah naik 3% jadi. Padahal faktanya menurut ibu dokter kepala puskesmas bilang turun tapi akibat kemarin tidak terlalu banyak sampel, itu akhir bias juga kan. Nah, itu yang terjadi yang di Sungai Tebelian. Sebenarnya di sana bagus, angka stuntingnya turun.
Tapi faktanya bayi yang diukur dan timbang itu kurang gitu. Justru karena yang diukur sedikit dia malah tinggi naik ya. Biasanya kan Pasti- makin banyak dites makin ketahuan makin banyak ternyata yang ini malah Ya, karena dia sebaliknya pasti akan bias, Mas, akan bias. Iya, ya. iya, oke. Kita kalau dari sampel dari populasi makin banyak sampelnya, hasilnya kan pasti makin valid, Mas. Makin Iya. valid. Ketika sampel jauh dari populasi, biasanya nanti angkanya tidak akan valid ya. Betul, Walaupun betul. terjadi umpama pun penurunan ya, kita tidak bisa percaya betul karena itu terlalu kecil sampelnya. Iya. Nah itu. Ini di kasus di Sungai Tebelian. Sungai Tebelian ini agak berbanding terbalik dengan Terbalik. kasus kalau kita tes untuk COVID. Oke. Makin sedikit yang dites, makin sedikit yang ketahuan. Iya. Makin banyak yang dites, makin banyak yang ketahuan. Ini agak Ya, berbanding terbalik. sama ya gimana kasus sebenarnya yang- kalau statistik itu kan makin banyak sampel yang kita Iya. pakai dari populasi itu akan menjamin validitasnya semakin baik. Betul, betul. Soal hasilnya turun atau naik itu hasil kan Iya. output. Iya. Tapi prinsipnya validitasnya kan kalau kita bicara angka ini kan bicara statistik kan valid nggak ini? Iya. Bayangkan Mas, pernah kami kejadian ya waktu pertama dulu ya. Iya, Desa 2018 Semada. Semada, Desa 100%. Semada itu 100% ini Stunting. stunting bayinya. Setelah kita cek berapa bayi yang diukur 2 orang Mas. 2 orang juga. Iya. 2 orang kebetulan sama-sama pendek. 100%. Padahal bayi di situ berapa puluh gitu, tapi Iya. diukur hanya 2. Itu dampak ketika sampel terlalu kecil ya. 100% pula ada. Dan Lalu 100% stunting pula emang. stunting dua-duanya, jadi 100% ya. Iya, Padahal bayi bukan hanya 2 kan di situ. Kebetulan yang datang puskesmas itu hanya 2. Iya. Kebetulan sama-sama Posyandu. pendek. Iya, Kebetulan betul. dia. Nah, ini dia. Itu. Saya mau ke Bu Ida. Bu Ida, ini tahun 2021 kalau datanya Pak Kartus tadi Ya. masih 28, sekian persen Iya. yang stunting. Ya. Ini sebenarnya masih tinggi, Bu. Masih. Dari 100 bayi artinya ada Masih 28 bayi 28 bayi kita Iya. masih yang stunting. masih stunting. Ya. Nah, sebenarnya yang menjadi penyebab utama kalau di Sintang lah, Iya. itu yang membuat stunting tuh kalau dari yang Ibu lihat di lapangan itu sebenarnya apa sih Bu penyebab paling utamanya gitu? Ya, ya dari pola asuh, ya pola asuh itu dalam arti dalam pemberian makanan, ya mungkin tidak seimbang. Kalau kita berharapkan gizi seimbang, tapi kondisi ekonomi masyarakat juga yang kita saat ini kita lihat, apalagi dengan kondisi banjir, ya kebun, tanaman apa yang sudah ini kan akan mempengaruhi juga kan dari itunya. Karena Kemudian, gizi harus masuk semenjak ibu hamil. ya, Kebun nah kadang dimulai Bukan dari bukan itu. semenjak hancur semua tuh. dilahirkan, tapi waktu mulai hamil harus diisi gizi. Ya, kemudian di sisi lain juga memang tadi terkait dengan kunjungan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya Ya. yang masih rendah juga. Sekarang Dari apalagi aturan 6 kali harus 6 pemeriksaan kali. Selama ibu hamil, selama tidak cukup hamil. 4 kali. Nah, tidak cukup Sekarang 4 harus kali. 6 kali pemeriksaan Minimal ke nakes 6 kita, kali ke nakes ya. kita. Trimester 1. Banyak tidak lakukan. Ya, gitu. banyak tidak. Ini datang-datang sudah pada kondisi udah mau melahirkan. Jadi tidak terpantau di saat awal kehamilan. Jadi itu yang membuat terjadi siklus stunting lagi kan. Nah, kemudian memang kalau dulu kita bicara penyebab dari hamil, meninggal dan sebagainya karena perdarahan dan eklamsi. Tapi ya sekarang ada program yang memang pada selain di dalam tubuh kita sendiri, muara terbesar juga yang kedua, bakteri itu penyebab anak yang bisa stunting juga dari kalau ibu kurang memperhatikan kesehatan mulutnya. Ketika mulut ibu misalnya giginya ada berlubang, ada karies, itu tidak diobati, maka itu akan menyebabkan Kondisi bakteri, kondisi ya. bayi di dalam tubuh Kandungan. yang bakterinya bisa menembus sampai ke plasenta juga, yang akhirnya mempengaruhi perkembangan si janin dalam rahim si ibu. Iya, jadi Ditambah lagi angka anemia ibu hamil masih ya, tinggi kita. angka anemianya Itu. tinggi. Itu ya. potensi menyebabkan stunting tinggi ketika anemia ibu hamil. Betul. Nah, itu nanti bayinya juga bisa kekurangan darah juga. Iya, iya. Akhirnya otaknya tidak bisa berkembang dengan baik juga. Iya, iya. Jadi banyak hal lah yang menyebabkan stunting itu. Ya, ini pengetahuan baru kalau di saya pribadi. Ternyata bahkan kondisi mulut ibu Betul, bakteri masalah. ini Iya. bisa berpengaruh ke Berpengaruh sekali. Kalau Ya. sebenarnya Ya. mungkin asupan Iya, susu dan betul. lain-lain Betul, bagus. gizi. Kekurangan zat besi aja ketika ibu hamil bisa menyebabkan stunting. Iya. Akhirnya tulang-tulang bayi kurang berkembang dengan bagus. Kan? Iya, iya. Nah, Iya. itu menyebabkan mereka pendek ntar. Iya. Dan kalau informasi bahwa asupan gizi harus Ya. bagus dan Ya. lain-lain itu kayaknya Ya. udah cukup umum untuk Iya. kita Betul. tahu bahwa Iya. bahwa ternyata kesehatan Ibu. mulut Iya. ibu pun Iya. padahal kan Pengaruh. misalnya ini udah disuplai nih Ah. daging apa dan Betul. segala macamnya udah disuplai Iya. semua sama keluarganya bagus semuanya nih Iya.
Tapi ternyata sistem pencernaan si ibunya yang Iya, yang kurang baik berpengaruhnya. Kan ketika Ada dia hal satu juga Mas Iya. Dian. Rata-rata ibu kita ini angka putus menyusui ASInya itu di 3 bulan. Padahal target untuk stunting ini minimal 6 6 bulan, bulan ASI nggak boleh pertama. putus. Iya. 6 bulan tuh nggak boleh putus loh. Iya. Nah, memang agak repot ya, kebijakan cuti di Republik ini baru 3 bulan. Betul. Berbeda dengan tempat saya belajar dulu di Vietnam. Di Vietnam itu perempuan itu baik bekerja di swasta maupun di pemerintah diberi hak cuti bersalin itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi tidak ada alasan ibu-ibu putus menyusui bayinya untuk 6 bulan. Betul. Indonesia kan 3 bulan. Iya. Akhirnya 3 bulan banyak yang putus. Iya. Nah, apalagi yang Udah bekerja kerja, ya. iya. Kadang-kadang dia untuk padahal kan ada teknik untuk memberi nyimpan ASI di Iya. dalam termos yang ASI benar. perah namanya ya. Jam berapa harus diberi. Tapi kan banyak ibu-ibu kita yang lalai ya. Betul. Nah, itu jadi angka putus menyusui nggak sampai 6 bulan kita. Nah, Betul, itu. Pak. Nah, Padahal itu syarat utama untuk bebas stunting 6 bulan. betul. Setelah itu 6 bulan bukannya putus, selama masih ada ASI diberikan aja terus, justru ditambah makanan tambahan. Iya. Nah, itu dia. Ya, ini mungkin Bu yang sulit untuk dicapai, bahwa apalagi di perkotaan gini kebanyakan ibu-ibu bekerja. Ya. 3 bulan cuman waktu yang diberikan oleh tempat kerjanya untuk cuti. Tidak semua orang juga punya fasilitas untuk menampung Air ASI-nya. ASI, Iya. ya, ASI. Nah, artinya ini mungkin ada pengaruhnya ke masih ada 28% sekian ini untuk Kalau di perkotaan mungkin nggak terlalu tinggi ya Mas Iya. ya. Karena di perkotaan maka aku bilang tadi sebenarnya yang paling korelasi paling tinggi memang tingkat kemiskinan Mas. betul. Ketika warga kita masih tingkat kemiskinan makin tinggi memang sulit memenuhi gizi seimbang bagi bayi dan ibu hamilnya ya. Iya, iya. Tapi kalau ekonomi masyarakat kita makin bagus ke depan saya masih yakin bisa terus kita turunkan. Oke. Ada hal yang buat saya yakin gini, kenapa sih kita tidak ubah pola pengeluaran rumah tangga? Karena dari data statistik itu, pengeluaran rumah tangga kita dari PDRB per kapita itu nomor 1 selalu beras tertinggi setiap bulannya keluarga, Iya. beras, ya, karena kita makan nasi ya. Hanya yang nomor 2-nya Mas membuat saya gelisah, selalu rokok. Oke. Pengeluaran orang Sintang terbesar nomor 2 itu selalu untuk rokok setelah beras. Kenapa sih tidak untuk beli susu, kacang hijau, sayur-sayur Betul. untuk Iya, anak-anak untuk mereka anaknya, gitu. iya. Artinya masih ada uang, sebenarnya masih ada uang, tapi tolong prioritas rokoknya itu digeser ke Iya. makanan yang bergizi, itu maksud aku. Betul, betul. Nah, kita mau ngobrol soal terus apa yang mau kita lakukan. Iya, iya. Tapi nanti setelah yang satu ini Baik. kita jeda dulu, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Nanti kita mau melihat apa sih langkah berikutnya untuk masih ada 28% PR kita nih. Itu yang mau Iya. kita bahas nanti setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di program Satu RRI Cinta. Masih bersama kami di program Satu RRI Sintang, masih di Aspirasi Pagi hari ini, dan masih membahas tentang stunting yang ada di Kabupaten Sintang. Kalau kita melihat trennya seperti yang tadi dibahas oleh Pak Kartius dan Bu Ida dan juga Pak Al-Kadri, bahwa kalau melihat tren sekarang trennya turun terus dari 2017 semenjak kita tracing lah. Iya. Seperti apa situasi stunting di tempat kita. Dari 2019 ada 32, sekian, sekarang rata-rata sekitar 4% turun per tahun. Artinya secara statistik kita cukup baik untuk penanganannya. Namun 28% itu Masih tinggi. masih tinggi. Dari 1000 anak artinya ada 280. Dari 100 bayi. Iya, kalau misalnya kita 100 ngitungnya. kalau 100 Ya. ada 28 orang. 28. Ya, Kalau dari 28 1000 280 Ya, orang. ya. 10.000 anak ada 2.800 orang, dan itu banyak. Banyak. Iya. Itu banyak. Itu jumlahnya cukup banyak untuk kasus stunting. Dan anak-anak ini nanti yang harusnya generasi kita. jadi generasi berikutnya. Bisa dibayangkan kalau dari 10.000 anak ada 2.800 anak yang stunting. Itu sampai mati tuh. Iya, Nggak ada obat lagi. Iya. Iya, dan Sampai itu mati sampai stunting. tidak ada obat. Nah, ini yang mau kita bereskan. Apa yang bisa kita lakukan kemudian? Nah, ini yang mau kita bahas di segmen Ya. yang ini. Kalau tadi di off air ngobrol-ngobrol sama Bu Ida tadi, ternyata memang pengaruh sekali nih soal kesehatan Mulut. ibu bayi dan mulut ya. Iya. Bu Ida mungkin bisa dijelaskan, Bu. Ini kayaknya ini informasi yang cukup baru untuk beberapa Iya, orang. Pak. Ya, Siap. bisa Bu. Baik. dijelaskan. Jadi kita berharap setiap ibu hamil yang memeriksakan diri kepada petugas kesehatan termasuk bidan. Tapi memang informasi ini baru
baru saja ya, Mas ya. Belum semua puskesmas yang juga nilai ini baru puskesmas Tanjung Puri dan puskesmas Merakai yang sudah terlatih oleh petugas kesehatan. Dan ini memang kita didatangkan narasumber langsung, narasumber tingkat dunia yang membuat program ini. Ini bagus sekali memang ketika memang kita tahu kondisi ibu hamil yang biasa mual muntah, dengan dia mual muntah maka rongga dalam mulut ini akan asam. Kalau dia sudah asam maka bakteri akan mudah bersemayam di dalam rongga mulut itu. Nah, ketika kita memeriksakan gigi si ibu, biasa ada kontrol dengan replak, kita katakan replak dia. Jadi ada pewarnaan. Ketika pewarnanya warna pink maka gigi kita sehat. Tapi kalau dia sudah mulai warna ungu, dia akan ada 2 hari tidak tersikat. Tapi kalau udah warna biru, dia 5 hari tidak tersikat. Yang tadinya kita sikat, tapi tidak maksimal. Nah, dari celah-celah itulah maka kita akan melihat kalau dia sudah tidak tersikat, itu akan membuat plak atau karies gigi, maka gigi itu akan berlubang. Dengannya berlubang, itu akan menyebabkan bakteri itu akan menembus sampai ke pembuluh darah yang bisa menyebabkan sampai ke plasenta. Dia akan lewat plasenta dan ke bayinya juga akan terganggu. Nah, itu salah satu juga yang mungkin kita berharap untuk bisa perawatan gigi, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ke dokter gigi, ke perawat gigi yang ada di puskesmas untuk kontrol. Jadi jangan mengabaikan rongga mulut kita, kebersihan gigi dan mulut kita. Itu harus dipantau setiap hari. Ya. Bahkan kita kasih vitamin kalau dia ini ada vitamin yang khusus untuk buat gigi dan mulut, supaya menghindari asam di dalam rongga mulut kita. Mungkin Pak. Nah, itu yang ternyata perlu diperhatikan juga nih oleh para ibu-ibu yang sedang hamil. Iya. Nah, bisa jadi asupan gizinya seperti yang saya bahas di depan tadi, bahwa asupan gizi mungkin bagus dan lain-lain bagus lah. Kok bayi saya bisa stunting nih? Padahal rasa-rasanya kalau dari yang disarankan oleh bidan, disarankan oleh dokter, kayaknya udah diikutin semua nih. Dagingnya, asupan gizinya kayaknya udah semua. Ternyata ini bisa jadi salah satu faktor kebersihan rongga mulut si ibu. Nah, itu kita udah tahu bahwa sekarang salah satu tugasnya ibu yang sedang hamil ini menjaga kesehatan rongga mulutnya juga ternyata. Pastinya keluarga yang mendampingi suami, itu peran aktifnya di situ. Betul, yang kita harapkan. Saling mendukung itu Pak ya. Jadi suami siaga untuk melihat kondisi si istrinya juga. Nah, Pak Kartius, ini ternyata kalau di Sintang sendiri ini seperti yang Pak Kartius juga bilang tadi, bahwa soal stunting ini adalah kerja keroyokan, tidak bisa cuma dari satu sektor saja dan lain-lain. Bahkan juga dari pihak Pemdes juga membantu lah bagaimana untuk mengintervensi supaya ini bisa kita tekan benar-benar bila perlu sampai angka 0 nih Pak. Jangan ada lagi satu bayi tervonis stunting aja tuh sebenarnya udah tanggung jawab kita semua lah gitu. Kalau melihat berbagai macam instansi, kemudian mungkin NGO juga terlibat di sana, seperti apa Pak situasi kita sekarang di sini? Apakah habitatnya bagus untuk kita bisa bahkan sampai ke 0, atau perlu ada intervensi lain lagi Pak untuk kita menekan lagi nih stunting? Ya, menurut saya pengalaman udah sebagai duta 1000 APK yang dilantik oleh Pak Bupati. Ada SK-nya saya duta 1000 APK, duta 1000 hari pertama kehidupan ya. Kita menghitung hari pertama semenjak ibu hamil ya, sampai usia bayi 2 tahun. 2 tahun. Ada program bagus menurut saya. Ini pun arahan dari pemerintah pusat, Pak Wapres waktu Pitkon kami di awal tahun lalu ya. Langsung Pak Wapres itu instruksikan sebenarnya. Satu kelompok sasaran yang terpenting kita intervensi adalah calon pengantin. Karena mereka yang bakal cepat melahirkan bayi-bayi baru. Kita banyak kampanye di kalangan tua, nggak ada guna, yang tua nggak hamil lagi. Ini kan jadi calon pengantin karena mereka yang bakal dapat bayi cepat.
Jadi kami sudah melaksanakan dengan keuskupan, dengan dewan paroki ya, Iya, dengan Pak. KUA. KUA. Jadi udah ratusan calon pengantin kita bekali ilmu kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting. Supaya betul-betul generasi Sintang, siapapun calon pasangan yang baru, mereka tidak mewariskan generasi stunting. Jadi kita bekali kasih ilmu bagaimana mencegah stunting ya. Sederhana aja sudah mencegah stunting. Supaya mereka tahu dan tidak meninggalkan generasi stunting. Jadi pentingnya itu di situ Mas Dian, kita intervensi langsung ke calon-calon pengantin ya. Artinya pasangan usia subur lah, pasangan usia subur. Iya. Jadi nggak lagi kita ceramah fokus di orang-orang tua yang tidak akan melahirkan. Nggak ada gunanya kan. Ya betul-betul yang pasangan usia subur, karena mereka yang bakal melahirkan bayi-bayi baru ya. Itu jadi sasaran kita. Sudah ratusan ya Bu Ida. Iya, Sudah berapa Pak, angkatan sudah kami laksanakan angkatan. Kita mulai intervensi dari tahun di sana 2019 ya, Pak. Ya, sudah 3 tahun kami terus intervensi ke. Jadi itu mitra, bayangkan dengan gereja, dengan KUA kita mitra. Mitra, mereka sangat senang bersedia ketika dia punya umat, kita beri ilmu. Supaya generasi mereka, generasi Muslim, generasi Kristen, generasi apapun agama mereka, kita bisa bebaskan stunting bersama. Jadi seperti itu. Kami juga masuk ke kalangan kampus ya. Terakhir kita di STTK, para mahasiswa kita berkali kadang-kadang mahasiswa ini kan tiba-tiba nikah dadak kan. Siapa tahu ada kepengen menikah, kan mahasiswa boleh menikah ya kan, boleh menikah, jadi kapanpun mahasiswa bisa. Jadi kita bekali juga ilmu bagaimana mencegah stunting, karena yang terpenting bagi pasangan saya ilmu mencegah stuntingnya. Karena ingat, stunting itu bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya. Ketika anak sudah dinyatakan stunting di atas umur 2 tahun 5 tahun sampai mati dia stunting. Otaknya sudah tidak berkembang, tinggi badannya juga tidak sesuai dengan usia. Sampai tua, sampai mati dia stunting. Oleh karena itu yang terpenting kita mencegah di bayi-bayi kita dalam 1000 HPK itu. Jadi itu jadi program unggulan kita Mas Dian untuk masuk di situ. Yang kedua, terus sebenarnya saya terus menggalakkan bagaimana ketahanan gizi, karena masalah stunting ini masalah gizi ya. Ya, gizi, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan mereka dengan K3 itu. K1 kebun sayur. Manfaatkan pekarangan dong, jangan hanya di ladang di kebun aja nanam bayam, nanam sawi, karena jauh. Mau makan tiap hari jauh ngambil ke ladang. Tapi kalau di halaman di polybag, ketika anaknya minta Indomie, ada sawi untuk nyampur. Jangan kasih anakmu hanya Indomie saja, tapi campur sawi, kasih telur ayam kampungnya supaya ada protein di situ. Ada sayur, ada vitamin di situ. Kalau Indomie tok, waduh, nggak akan sehat-sehat juga kan. Nah, jadi campur sayur, campur tomat, campur sawi hijau ya kan, supaya ada vitamin mereka. Manfaatkan K yang pertama, kebun, buat kebun sayur di pekarangan kita masing-masing. Pastilah, kalaupun tidak punya halaman luas bisa polybag kok. Ya kan? Coba lihat dibanding di Sungai Anak, kan rata-rata ibu-ibu manfaatkan pekarangan untuk tanam sayur ya. Luar biasa, di kota loh itu. Masa ibu-ibu di kampung nggak bisa, kan nggak logis kan? Nah, harus bisa. Jadi yang pertama kebun, yang kedua kolam. Kalau ada mata air, buatlah kolam ikan, piala lele, piala nila. Ya kan itu sumber protein ya. Nggak ada mata air, mungkin pakai terpal atau pakai drum ya. Apapun yang bisa nampung air, lepaskan ikan di situ ya. Yang ketiga kandang. Kita kan suka miara ayam, ya kan, buatlah kandang, ya kan. Kandang miara ayam dapat daging ayamnya, dapat telur ayamnya, sumber protein semua. Jadi saya sering asal turun kampung untuk kampanye 3K itu, manfaatkan pekarangan untuk kebun sayur kita, kolam ikan kita, dan kandang ternak kita. Yang mau ternak sapi, kambing, kelinci, yang mau babi, pokok kandang lah gitu. Prinsip kandang untuk ternak. Kotoran mereka untuk mupuk sayur. Ya kan? Sawi yang tidak kita makan untuk umpan ikan, kangkung yang kita makan untuk umpan ikan di kolam kita. Jadi seperti itu, simbiosis mutualismenya seperti itu. Jadi, ya, saling dimanfaatkan semua, nggak ada yang terbuang kok. Jadi seperti itu. Nah, itu yang terus kita galakkan. Karena bicara soal stunting tidak bisa lepas dari makan seimbang. Makan seimbang itu soal gizi. Mulai dari ibu hamilnya harus kasih asupan gizi yang cukup. Kasih kalau tempe ya kan, ada telur ayam, ikan ya kan, itu bagus untuk ibu-ibu hamil kan. Untuk semua gizi bayi yang ada dalam janin bayi yang dalam kandungan. Jadi itu menjadi titik berat kita. Yang kedua, ternyata memang di luar dugaan kita sebenarnya penundaan usia perkawinan itu juga sangat menurunkan stunting. Kalau para perempuan Kabupaten Sintang bisa sekolah sampai SMA saja, nggak putus sekolah di SD sampai SMA saja, rata-rata kalau tamat SMA kan umur 18 tahun. Ya, kalaupun dia menikah di 18 tahun, dia bisa melahirkan di 20 tahun. Supaya dia bisa melahirkan di usia 20 tahun. Kalau dia bisa melahirkan yang kalau 20 tahun, wanita itu alat reproduksi sangat sehat, matang. Dan itu bisa menekan angka stunting sampai 30-40%.
ketika alat reproduksi perempuan di usia 20 tahun baru dia melahirkan, stunting itu ada turun 30%, potensi stunting. Jadi hanya dengan menunda usia perkawinan ke 20 tahun aja melahirkan sudah menurunkan stunting. Jadi pentingnya di situ pasangan usia subur. Mungkin secara pengetahuan juga udah mulai lebih baik daripada masih Siap. usia Iya, iya betul, betul. mental Kalau ya. tamat SMA kan, Iya. jangan tamat SD nikah, cepat betul tamat SD nikah umur 9 tahun, 12 tahun lalu melahirkan, Iya, karena iya. usahakan mereka bisa sekolah sampai SMA lah paling Iya, tidak kan, iya. sambil menunda usia melahirkan, Perkawinan, ya kan, supaya kita betul-betul Sintang bisa keluar dari generasi stunting nanti. Ya, mungkin di apa? Kampanye kesehatan reproduksi dan Selalu lain-lain. Iya. selalu kita ingatkan. Disisipkan Ya. ini, Ya, apa, ya. stunting. Ya, soal 5 terlalu, 8 4 terlalu, 3 terlambat, ya. Selalu kita ingatkan teruslah masyarakat Iya. ya. Iya. Jadi karena penting. Karena aspek pencegahan stunting ini kan bicara pencegahan, Iya, Mbak, pencegahan. Dia Karena nggak tidak ada bisa- obat. Betul, dia tidak bisa diobati. Ya, tidak bisa, tidak ada Memang obat. cuma bisa dicegah. Di pencegahan ya masuk. Memang Makanya peran pemerintahan desa tinggi sekali di. betul. Jadi Pak Akadri dia nanti membantu mengawal anggaran APBDes-nya Iya. supaya terarah. Ada terus untuk penunjang program stunting di tingkat desa. Betul. Nah, kan banyak yang ada belasan kalau tidak puluhan macam kegiatan yang boleh dibiayai melalui dana desa Iya. yang diberi oleh pemerintah pusat itu untuk mencegah stunting di tingkat desa. Oh, Bahkan beri makan tambahan untuk posyandu boleh mereka, boleh. Boleh silakan Pak Akadri tambahan untuk desa. Pak Kaban. Jadi memang di tahun ini kita melakukan termasuk tadi bagaimana bergerak bersama dalam prevalensi stunting ini memang dua kegiatan yang betul-betul kita anggap untuk kedepannya Pak Kaban. Ya, perlu bisa dilanjutkan. membantu menurunkan Stunting. stunting ini. Jadi kemarin kita melakukan peningkatan kapasitas bagi guru PAUD desa. Itu ada 170 desa yang sudah punya PAUD Pak Kaban. PAUD, ya. Itu dengan jumlah pesertanya 245 orang. Jadi materinya juga peran guru PAUD dalam penurunan prevalensi stunting. Jadi kita harapkan nanti guru-guru PAUD juga ikut bergerak. Betul. Ya. Jadi bergerak di lapangan, karena di sini juga kita berikan materi juga kepada guru-guru PAUD khusus dari teman-teman. Karena bayi bisa diukur sampai usia 5 tahun, sampai 5 tahun. Kemudian Iya. peningkatan kapasitas kader posyandu dan ketua tim penggerak PKK desa. Itu yang saya katakan tadi, karena istri kades itu adalah Ketua PKK. sekaligus ya otomatis sebagai ketua tim penggerak PKK desa. Jadi duanya, satu ketua tim penggerak PKK desa, kemudian ketua kader posyandunya. Jadi ada 193 desa di 14 kecamatan nih Pak Kaban, dengan jumlah pesertanya kemarin 378 beda. Jadi harapan kita nih 378 ini ketika dia pulang ke desa nanti dia Memberikan- bisa bergerak bersama lagi iya. dalam rangka Dengan penanganan masyarakat. stunting ini. Iya. Nah, kemudian ingin kami juga sampaikan, walaupun tidak besar Pak Kaban, di Perbup standar honorarium kita di Perbup 222 tahun 2020 itu ada standar honorarium teman-teman kita sebagai KPM ini, kader pemberdayaan masyarakat desa ini. Ada kader, besar. setiap desa kader Nah, jadi dia diberikan honor dari dana desa, Desa. sebesar 500 minimal. minimal 500.000 per Sebulan oleh Pak Artinya, Kades. itu minimal. Ya. Tapi kemarin pada saat kita RKTL-nya Pak Ya. Kaban, rencana kerja tindak lanjutnya, jadi harap desa ini jangan sampai 500 Naikkanlah, naikkanlah gitu. Karena terlalu kecil, mereka Berat kan tugas kerja KPM. setiap bulan. Ya. Nah, apalagi pekerjaan ini berat, mereka ini mengurus apalagi Macam-macam, macam-macam mereka ini. Nama juga kader pembangunan Ya, masyarakat. namanya ya. juga kader pembangunan masyarakat. Kemudian Pak Kaban ini desa ini kan sudah menyusun RKPDS-nya mulai dari bulan Juni ini, schedule-nya kan bulan Sampai Juni. Desember. Sampai dengan Desember itu jadilah menjadi APBDes. APBDes. Ya. Nanti di awal tahun pada tahun 2022 nanti kita ada pendampingan penyusunan Dari- APBD dari desa. Pemdes Nah, ngoreksi- dari sana nanti ngoreksi kita melihat APBDes-nya. bahwa program Ada enggak program ini stunting di situ? wajib Nah. dianggarkan dalam APBDes. APBDes desa. Kemudian ini agak membuat galau kita nih Pak Kaban dengan terbitnya Perpres 104 tahun 2021 ini tentang RAPBN tahun anggaran 2022. Nah, di pasal 5 ayat 4 ini dia sudah diatur Pak di sana ya. Sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. BLTDD itu ya. Ya. Terlalu besar. Jadi di pasal 5 ayat 4 itu, jadi di huruf A-nya itu program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%. Terlalu besar. Saya sudah Cukup. menghitung Pak. Kalau Hmm. dana desanya itu DD-nya, pagunya 1 miliar,
Artinya sudah 400 Juta juta untuk BLTDD aja. BLTDD. Contohnya di Manter, saya tanya kemarin, Desa Manter, Kecamatan Sungai Teblian tuh. KPM BLTDD-nya itu hanya 12 orang. Masa nghabiskan 400 juta? Sisa 400 juta itu mau dikemanakan gitu Pak. Betul. BLTDD. Kemudian program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20, berarti udah 200 juta. Kemudian program penanganan COVID-19 itu minimal 8%. Sudah 80 juta, jadi totalnya sudah 680 juta. Jadi sisanya tinggal 320 juta. Untuk belanja modal dan lain. Belum kegiatan lain-lain. Betul. Nah, ini teman-teman saya lihat di update-nya kemarin nih mau demo katanya. Demo ke Perpres ini supaya kan kewenangan lokal desa Undang-Undang 6 itu kan sudah mengatur bahwa desa itu mempunyai kewenangan dia untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diatur dari pusat. Ya, sekarang sudah diintervensi pusat. Nah, tadi contohnya 40%. 40% dari 1 miliar sudah 400 juta. Sementara kalau tadi KPM-nya hanya 12 kan sekitar 50-an juta. Nah, sisanya 350 juta itu mau dikemanakan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman gitu. Dan ini tidak boleh dialihkan ke tempat Tidak lain. boleh dialihkan ke tempat lain. Nanti Termasuk salah. penanganan kita di tahun 2021 ini Pak Kaban. Jadi dengan PMK 50 itu sebetulnya boleh desa itu sepanjang dia musdir secara khusus dianggap desa itu tidak ada lagi KPM BLTDD-nya boleh ditiadakan. Ya. Bahkan ada orang miskinnya lagi. Ya, Pak. Bahkan tahun 2021 ada 5 desa nih Pak. Ya. Begelang Jaya, Kecamatan Ketengah-Tengah, Bakti Sinabung Ketengah-Tengah, Menggu Lawang Ketengah-Tengah, Berti Jaya Tempunan, Nyangkom Kecamatan Canhilir. Jadi mereka ini tidak menganggarkan untuk BLTDD-nya. Jadi dana itu mereka gunakan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi desa. Nah, Nggak bagi-bagi dana desa. bayangkan Pak, saya waktu ke Ketengah-Tengah itu saya hitung ada satu desa yang mencapai 500 juta lebih. Habis dibagi. Habis dibagi untuk BLTDD. Bangunan bukan? Ya, ada Pak. habis dibagi. Padahal kalau kita melihat sesuai dengan kriteria yang ditentukan itu Undang-Undang tentang fakir miskin, Undang-Undang 11.13, kemudian diturunkan oleh Menteri Desa itu menjadi 9 kriteria. Dari 9 itu juga sebetulnya hampir-hampir tidak ada yang masuk. Nggak masuk. Mendekatilah gitu ya, mendekatilah. Harusnya nggak miskin lah. Harusnya dari dana ini sebetulnya pemerintah pusat itu tidak mematok lagi seperti itu. Biar bisa dana itu digunakan untuk pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Ya. Apalagi kondisi kita sudah COVID Pak ya. COVID di bulan Maret 2020, tambah lagi di bulan November tuh puncaknya kita kena banjir. Jadi COVID dulu Pak Kaban banyak yang menyatakan begini, kalau COVID memisahkan kita katanya, banjir inilah yang menyatukan kita. Luar biasa Bintang Pak Kaban, bantuan itu luar biasa. Solidaritas masyarakatnya tinggi ya. Iya. Mungkin itu Bung Dian, Iya. sementara. Ya betul. Ya. Nah, ini juga yang memang harus sebenarnya sampai ke pihak desa, apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh desa ini untuk membantu penanganan stunting ini? Karena di desa Ada dua yang berat sebenarnya. Betul. Ada dua sebenarnya. Satu soal air bersih, yang kedua sanitasi. Iya. Ya. Jadi memang harus segera mereka meng-ODF-kan desa masing-masing. ODF ini bisa berhasil ketika ada air bersih, Pak. Iya, betul. Mana kita bikin jamban di dekat rumah, tapi nggak ada air. Akhirnya tetap ya ke sungai gitu. Ada air, Teman. betul. Makanya program jamban sehat harus disokong pakai air bersih. Sayang ya, tahun ini Pamsimas berakhir ya. Pamsimas ini sudah menyentuh 99 desa ya. Desember ini Jadi berakhir. kita nggak ada dapat hibah lagi dari pemerintah Australia selama ini. Ya sekarang Pak ada program yang terbaru nih yang mau Iya, kita launching. spam itu dana APBN biasanya. APBN. Jadi dana dari Pamsimas ini sebenarnya sangat menyokong ya. Bayangkan Iya. 99 desa kita terbantu untuk penggunaan air bersih di desa-desa kita. Iya. Itu sangat mendukung untuk program ODF tadi. Boleh ada jamban tapi buka keran ada airnya. Betul. Mana kalau nggak ngangkut dari sungai, bagus dibuang air di sungai. Iya. Betul. Ini. Ya kendala banjir kemarin aja Pak Dr. Sinto udah ngeluh kan waktu banjir kemarin. Iya. Untuk apa kita bikin jamban dekat rumah? Sekali banjir tak ada bisa dipakai WC-nya. Betul, Tetap aja kita ke jamban di sungai. Sebenarnya itu musiman aja. Kan Iya. banjir kan tidak sepanjang tahun. Iya, betul. Untung Ya, sebentar nggak lagi kan menggunakan- surut. Kan sekarang kan surut. Kita ke darat lagi. Iya. kan. Untung nggak menggunakan kantong hitam. Ya hajut itu. Iya. Hanya juga. Iya, baik Bapak Ibu, waktu kita udah selesai. Siap. Mungkin penutup dari Bu Ida lah, bagaimana sih
Apa yang bisa kita lakukan untuk semakin menekan angka stunting ini, Beda? Ya, terima kasih. Yang pasti tadi saya berharap untuk keluarga yang pastinya untuk terus memantau kondisi ibu hamil yang dimana kita memang lebih konsen pada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari awal kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Nah itu betul-betul ada pendampingan dari keluarga, suami dan siapa saja untuk terus memantau, minimal kepada ibu hamil juga memeriksakan kehamilannya 6 kali selama kehamilan, kemudian bersalin di fasilitas kesehatan, kemudian terus melakukan penimbangan di posyandu setiap bulan supaya kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan si anak selama proses kehidupannya. Jadi sehingga mudah dan cepat terdeteksi, sehingga memang tadi kalau masih bisa ya sampai sebelum usia 2 tahun kita masih bisa melakukan perbaikan pada anak tersebut. Kemudian untuk lingkungan tadi seperti yang sudah disampaikan, ya kebersihan dan gizi seimbang tentunya yang K3 seperti yang disampaikan Pak Kartius tadi, ada kolam, ada kebun yang ada di dalam lingkungan keluarga kita sendiri, dekat rumah masing-masing ya Pak ya. Kemudian tadi jangan lupa saat memeriksakan kehamilan terus kontrol juga rongga mulut dan gigi kita supaya ibu hamil tetap terjamin kesehatannya. Stunting itu bisa terjadi kalau memang dimulai dari kalau anaknya prematur, lahir prematur dan berat badan lahir rendah yang akhirnya nanti juga bisa jadi stunting. Jadi perbaikan-perbaikan itu yang penting terus dilakukan di setiap posyandu dan peran serta aktif di desa tentunya para kader untuk dukungannya selalu sebagai ujung tombak kami termasuk teman-teman bidan, perawat dan dokter kepala puskesmas ya untuk mendukung program ini. Saya pikir itu saja dari Ya, semoga ini memang bermanfaat juga untuk penanganan stunting kita. Nah, kemudian saya mau ke Pak Kadri dulu sebelum penutup nanti ke Pak Kartius. Mungkin bisa diingatkan lagi Pak, ini peran desa yang bisa dilakukan oleh desa, apalagi Kades banyak yang baru sekarang untuk mendukung stunting ini. Biar mereka tahu juga. Betul. Sekalian sosialisasi ke mereka. Baik, silakan Pak. Makasih Bung. Jadi kemarin setelah pelantikan tanggal 7 Oktober 2021 itu kita melakukan pembekalan di tanggal 11 dan 12-nya. Jadi memang secara khusus artinya kita semacam intervensi lah kepada pemerintah desa itu khususnya kepada desa-desa yang kadesnya dilantik yang baru, artinya 70% tadi kan wajah-wajah baru. Nah, kalau kita melihat sekarang kan desa itu sudah ibaratnya gula-gula atau manis oleh semut gitu. Jadi dananya itu sebenarnya terbesar tuh ada di desa. Jadi regulasinya juga membolehkan bahwa dinas di kabupaten ini utamanya Pemdes lah, kita boleh melakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Artinya kita gunakan saja dana desa. Kalau sekarang dana kabupaten mungkin Pak Kaban ini yang paling paham karena beliau yang paling tahu. Sejak kita 2020 kemarin ke 2021 ini memang babak belur. Artinya habis-habisan babak belur. Jadi bagaimana intervensi dana ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, manfaat yang lebih besar untuk masyarakat kita. Jadi hak-hak dasar masyarakat itu bisa terpenuhi. Makanya kita pada saat evaluasi APBDes-nya terakhir ada di dinas, kita lihat kalau memang tidak terdapat penganggaran apalagi di desa lokus. Dan bukan desa lokus saja, desa yang bukan lokus juga, lokus stunting. Kita wajibkan menganggarkan itu. Artinya segala yang memenuhi syarat untuk penurunan prevalensi stunting itu harus ada di dalam penganggarannya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi awal bulan Januari nanti 2022 kita akan melakukan pendampingan penyusunannya dan kita lihat penganggarannya ada tidak di dalam penganggaran APBDes-nya. Itu Bung Dian. Terima kasih. Ya, artinya sekarang Kades bukan hanya bukan hanya menganggarkan, tapi sebuah Kades ternyata wajib sekarang harus menganggarkan. Wajib. Memang ada arahannya. Bukan hanya di lokusnya saja. Ya, bukan semua desa. Semua desa wajib. Nah, artinya sudah setinggi itu komitmen untuk mencegah stunting ini sebenarnya.
Penutup dari Pak Kartius? Ya, kita punya moto Sintang hebat. Sintang hebat. Sintang Cegah hebat. stunting itu. Bu, Ya. kita Hebat tuh ada huruf-hurufnya. Hebat tuh jadi ada kepanjangannya. Iya. Boh Boh, cegah cegah nabiak nabiak kita kita stunting. Ambil huruf satu-satu situ. Hebat, Sintang hebat. Boh cegah nabiak kita stunting. Yang satu hal yang membanggakan kita untuk Kalbar, kita sudah menjadi basis ya tempat belajar teman-teman kabupaten lain. Kemarin dari Melawi sudah belajar, Landak sudah belajar. Ini mau datang lagi Bengkayang ya kaji studi banding penurunan stunting di Sintang. Sudah diinstruksikan dari pemerintah provinsi kalau mau belajar stunting nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh, Sintang aja, Sintang yang udah berhasil 3 tahun berturut-turut bagaimana bisa menurunkan stunting. Yang terpenting sebenarnya itu inovasi-inovasi yang terus kita lakukan tiap tahun. Kami dari KP2S saya selalu ngajak teman-teman di sini, apa nih yang mau kita lakukan jadi inovasi kita di tahun-tahun berikut. Karena inovasi itu membuat kita berpikir terus, membuat kita bersemangat. Jadi bukan itu terus kan. Ini teman-teman Pemda sudah inovasi, melatih segala kader PKK, segala guru PAUD. Itu bagian-bagian dari inovasi yang dilakukan dari OPD yang bergabung dalam KP2S. Mudah-mudahan nanti dengan bergabungnya KB, bahkan sebenarnya KB leading sektor, tapi KB tunjuk leading sektor, ketua tim tetap aja di Bapeda. Dan nandaknya diberi di KB, itu di Bapeda nggak dikasih dananya kan. Tapi nggak apa-apa, demi anak Sintang yang kita cegah stunting bersama. Saya senang sini NGO terlibat, masyarakat, gereja, KUA, masjid-masjid, semua saya lihat masyarakat tidak ada yang tidak ada yang keberatan dan menolak program ini. Karena tahu dengan anak-anak kita tidak stunting, mereka akan nanti bisa bersaing dengan orang-orang luar. Betul. Ya, siapapun mereka siap bersaing. Bayangkan Mas, kalau anak-anak Sintang ini pendek, baru mau masuk polisi tentara, baru ukur tinggi dan gugur. Ya kan? Belum ukur pintarnya kan, nah itu. Baru ukur tinggi dan gugur, dah kalah kita. Jadi kita jangan. Tapi saya percaya anak-anak kita pasti akan lebih tinggi badannya dari orang tuanya, akan lebih pintar karena pendidikan sekarang lebih bagus. Harapan kita betul-betul anak-anak Sintang bebas stunting lah ke depannya. Amin. Harapan Ya, kita bersama. orang Sintang, kita cegah stunting bersama-sama ya. Sintang hebat. Bergerak bersama. Bergerak bersama. cegah stunting. Cegah stunting. Bergerak bersama, selamatkan ibu dan bayi. Baik. Ya, Pak. Ya, Oke. Baik, terima kasih Bu Ida, Pak Kartius, Pak Al-Kadri. Baik, Terima kasih siap. informasinya di hari ini. Semoga ini memang bermanfaat untuk masyarakat kita dan tidak ada lagi stunting di Sintang. Amin, Kita amin, harapkan sampai amin. 0 lah nih stuntingnya. Amin. Amin. Ya. Dan pendengar, demikian tadi obrolan kita di Aspirasi Pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Dian Benyuda, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.